الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا ومشايخنا مشايخنا، نخص الأرواح مؤلف هذا الكتاب Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa syarihi Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ida alaina min barakati wa nafahatin fid din dunya al akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar Madinah di rumah yang budiman. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayah kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mubahasah kita, pendalaman kita akan kitab Bulughul Maram, satu buku hadis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi hukum-hukum Islam. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai hadis nomor 104, masih terdapat dalam bab pakaian. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala. Ini hadis 104 dari Umar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil kharir illa maudhi'a isbi'aini aw salasin aw arba'in, muttafaqun alaih. Ini hadis dari Umar. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah melarang. Kemarin sudah ini yang dilarang ini khusus orang laki-laki untuk memakai sutra, kecuali mau dia isbi'aini, dua kira-kira tempat kadar dua telapak tangan, au salasin atau tiga atau empat, 1, 2, 3, 4. Ya sudah banyak sekian. Nah, ini jadi boleh ada rukhsah kalau memang itu sedikit. Saya bacakan aja fikul hadisnya. Jawazul lubsis saub, boleh memakai pakaian alladzi yukhalituhu syai'un minal harir, yang pakaian itu dicampur dengan sutra, bukan sutra murni, tapi sutranya sutra campuran. Kadarnya itu kamik daril alam. Ini kira-kira sama dengan yang repot. Alam itu panji-panji. Panji-panji sing gede ya gede ya. Mungkin ketika kalau hadis tadi kan hanya 4, kira-kira 4 telapak tangan. Nah, ini
Sawaun kana majmu'an, jadi kira-kira sekadar panji-panji mas apa namanya bendera yang kecil itu, bendera ini. Nah, soalnya nanti kalau bendera yang di istana ya gede, bendera yang gede ya dipakai pakaiannya cukup. Ini mungkin bendera yang sedang. Nah, sawaun kana majmu'an au mufarraqan, baik itu kumpul mungkin sekian ini atau pisah-pisah, ini yang sutra ini. Nah, ada idza kana majmu'ul gharir, syaratnya kalau dikumpulkan yang pisah-pisah itu maksimal ada 4 epek. Nah, jadi 1, 2, 3, sekian lah ini. Nah, ya ini lumayan itu kalau dikumpulkan. Jadi kalau di sini taruh di sini, ya itu mungkin bisa untuk hiasan. Itu yang sutra. Kalau mungkin campur-campur, ya ini kalau dicampur macam itu ya campurannya sekian-sekian sekitar itu. Nah itu kalau di persentase berapa persen kan begitu saja. Saya tidak tahu juga ini sekitar ketika orang pakai yang sutra murni itu yang bagaimana. Apa kalau sarung-sarung sutra itu apa sutra murni atau tidak, itu ya saya kira sudah ada campurannya. Ini sudah campurannya itu. Oke, jadi kalau sudah campuran ini tidak apa-apa. Ini jadi 1 tadi larangan secara mutlak. Ini hadis ini ada rukhsah ya. Jadi boleh pakai harir, pakai pakaian yang dicampur dengan harir. Sutra, asalkan tidak murni. Nah, campurannya kadarnya tadi maksimal 4 telapak tangan. Ini rukhsah yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf. Nabi ini hadis dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberi dispensasi, memberi kemurahan kepada Abdurrahman bin Auf wa Zubair dan Zubair, mungkin Zubair bin Awam fi komisil harir. Nah, diberi dispensasi boleh pakai pakaian komis ya, ini pakaian yang atas dari sutra fi safarin, di dalam perjalanan. Alasannya apa? Min hikatin kana bima, karena keduanya ini sakitnya sakit gatal. Jadi ini kan sakitnya kan ringan, sakit gatal. Mungkin kalau pakaian kasar itu gatalnya kan cepat seperti terkukur, itu terlalu gatal. Tapi kalau pakai sutra karena halus itu mungkin tidak bisa mengurangi gatal-gatal itu. Itu Nabi membolehkan. Jadi kalau ada sesuatu, ada rukhsah, ini boleh. Ini boleh. Ini jadi di sini ada ya. Jadi karena ar-rukhsah itu apa sih? Rukhsah itu kemudahan, dispensasi. Di sini dijelaskan ar-rukhsah al-hukmul al-mutaghayyir. Ini hukum yang berbeda, hukum berbeda dengan aslinya. Aslinya memakai sutra itu haram. Kalau rukhsah akhirnya yang haram itu menjadi boleh. Nah, ini biasanya minas su'ubah ila suhulah, dari kesulitan ke kemudahan. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Itu namanya rukhsah. Banyak rukhsah agama itu banyak. Sholat yang tadinya 4 rakaat bisa 2 rakaat, itu juga rukhsah, kemurahan agama. Orang yang bepergian mestinya wajib puasa, boleh dia tidak puasa. Kalau itu namanya rukhsah agama. Nah ini, jadi rukhsah itu di sini harus li'udhrin, karena ada alasan.
Ma'aqiyamis sabab. Nah, ini dengan adanya alasan, adanya sebab. Nah, lil hukmil asli. Nah, seperti contoh di sini. Nah, ini li'anna, karena contohnya li'annahu taghayyara hukmu lubsil harir minas su'bah, namanya al-hurmah ila suhulah, maksudnya jawaz. Contohnya ini kan perubahan hukum memakai sutra. Ini dari kesulitan apa itu haram menuju ke mudah. Apa mudah itu? Boleh karena ada uzur. Uzurnya apa? Khika. Ini. Jadi khika itu karena ada gatal-gatal itu. Ini ma'aqiyamis sababil asl, dan sebab yang asal masih ada. Apa itu? Huwa al-khurmah lil khuyala wal khunusa wal khunusah al munafiyah li syahamatir rijal. Ini masih ada. Jadi masih ada sebab yang enggak boleh. Ini khuyala, kalau pakai sombong tetap aja enggak boleh. Ini tetap aja di situ enggak ada ketidakbolehan kalau ada nilai-nilai kesombongan. Tadi rukhsahnya itu boleh karena ada khikah, ada alasan. Nah, ini oke. Ini jadi itu. Jadi kalau begini ternyata pakai pakaian sutra itu boleh juga, boleh alaskan ada alasan karena penyakit, karena uzur. Ini karena uzur. Banyak hukum-hukum yang macam ini banyak. Jadi karena berdasarkan ini ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru. Agama itu gampang, cuma jangan ini, maka permudahlah. Jangan kita mempersulit, tapi jangan gampang, itu enggak boleh. Itu mudah. Jadi agama itu banyak idza dhaqa ittasa. Kalau sulit itu justru menjadi longgar. Agama itu ad-darar ayuzal. Suatu hal yang bahaya, yang sulit itu justru harus dihilangkan. Banyak kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan macam ini. Rukhsah itu banyak. Ya. Yang penting harus ada alasan yang maton, harus ada alasan. Kalau tidak, ya tidak boleh. Contohnya alasan bepergian, kita boleh tidak puasa. Alasan bepergian, kita boleh jamak sholat. Alasan bepergian, kita boleh qashar sholat dan lain-lain. Karena sakit, kita boleh pakai pakaian dari sutra. Karena sebetulnya alasan ini punya dampak. Yang sakit itu kalau orang pakai sutra bisa mengurangi sakit. Kalau tidak ya tidak boleh. Masuk terus sakit masuk angin malah pakai sutra, ya tidak boleh. Wong pakai sutra itu justru malah dingin. Ini mungkin karena ini gatal, jadi boleh. Bon. Ini saya bacakan fikul hadits jawazul lubsil harir li udhil hikah li anna fil harir khasyatun tatba'u ma tansha'u indal hikmah wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapatnya Syafi'i ya. Jadi boleh bawa kayak tadi karena alasan tadi, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi boleh pakai sutra karena ada alasan tadi, gatal-gatal itu. Karena apa? Karena alasan di sini karena sutra itu punya kekhususan, punya ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri yang bisa menolak. Ciri-ciri itu gatal-gatal itu kalau dipakai sutra itu gatal tidak menjadi ini ya, tidak menjadi gatal. Nah, ini pendapat ini Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad. Ada alasannya itu boleh. Oke, satu. Jadi yang saya katakan yang tadi boleh pakai sutra karo campur, ya dicampur dengan yang kedua. Boleh pakai sutra kalau ada alasan, yang alasan itu syar'i. Contohnya alasannya karena penyakit. Kalau pakai sutra
sakitnya menjadi kurang. Itu boleh. Yang ketiga ini juga An Aliin radhiyallahu anhu qala kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam khullatan sira fa kharajtu fiha fa ra'aitul ghadab fi wajhi fa syaqaqtuha baina nisa'i muttafaqun alaih. Ini dari Ali radhiyallahu anhu qala kasani, ini kasani ini kita orang nun banyak orang kitab ini banyak salah ketik ya. Kasani bimakna a'toni. Ini ada dalam satu buku ya Bulughul Maram yang ada arti mufradat. Kasani itu kalau bahasa Jawanya memakaikan kepada saya. Kan berarti Nabi menganggoni, ngelambeni. Ternyata tidak betul. Dalam satu penafsiran kasani bukan berarti memberi pakaian, memakaikan, tapi kasani memberi, bimakna a'toni. Kasanin Nabi beri saya kepada Ali ini khullatan siro'a. Ini khullatan siro'a ini khullah ini ada mengatakan izarun warida, ya izar ya sarung, warida dan ini apa namanya untuk ini selendang. Jadi ada selendang dari sutra, yang siro'a itu naun minal harir al khalis, jadi sejenis sutra yang murni. Di Nabi memberi pakaian saya, pakaian ini dari sutra murni. Karena saya diberi oleh Nabi, Ali diberi Nabi, terus fakharstu fiha, terus saya keluar, ya, terus dipakai, wong diberi Nabi langsung dipakai, sutra itu langsung dipakai oleh Ali bin Abi Thalib, karena ya menunjukkan syukurnya karena diberi. Ternyata fara'aitul ghadaba fi wajhihi, kemudian saya melihat Nabi kok marah, mukanya itu seperti muka orang marah. Fasyaqaqtuha, terus saya lepas, saya bagi-bagi. Syaqqa itu ya saya robek, saya bagi-bagi lah, dibagi-bagi. Syaqqa itu dipotong-potong ini. Baina nisa'i, di antara nisa itu bini istri-istri saya. Tapi menurut sejarah Sayyidina Ali itu ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, itu istrinya hanya satu, yaitu hanya Fatimah saja binti Rasul. Baru ketika Nabi itu wafat, Ali baru berani masna. Jadi ketika masih ada Nabi tidak berani. Ya tidak berani atau tidak lah, nggak tahu saya. Pokoknya istrinya Sayyidina Ali hanya satu, yaitu Fatimah. Tapi di baina nisa'i, di antara perempuan-perempuan saya. Di sini ternyata di dalam tafsiran nisa'i itu yang dimaksud adalah Fatimah, Fawatim. Nisa'i bermakna kerabat-kerabatnya Nabi. Jadi bukan kerabat-kerabatnya Ali, yaitu Fatimah. Banyak Fatimahnya ini. Pertama Fatimah itu di sini ada Fatimah bintu Muhammad, ada Fatimah putrinya Nabi yang menjadi zaujatuhu, zaujanya Ali. Ada Fatimah bintu Asad atau Asdin atau Usudin. Ini ada Asadin, ada Fatimah anaknya Asad. Ini Ummu Ali, ibunya Ali. Jadi ibunya Ali bin Abi Thalib juga namanya Fatimah. Ada juga Fatimah bintu Ammihi Hamzah bin Abi Thalib. Ada Fatimah anaknya Hamzah. Di Hamzah punya anak namanya Fatimah. Ini sepupu daripada Ali bin Abi Thalib. Bintu Ammi, anaknya paman kan sepupu misanan. Nah ini
Tapi di sana ada 4 Fatimah. Yang satu lagi ini Fatimah istri, ya, istri saudaranya Ali yang namanya Uqail bin Abi Thalib. Jadi ada 4 Fatimah. Itulah yang dimaksud dengan nisa'i di sini. Di sini yang kadang menjadi apa namanya, mungkin perlu kita tahu yang ada tidak bagus. Ini Fatimah bintu Usdin atau Asadin bin Hasim bin Abdi Manaf. Ini istri dari Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, pamannya Nabi, itu punya istri namanya Fatimah, ibunya Ali. Ini Ummu Ali. Nah, orang ini Fatimah ini wafatnya di Madinah, sudah masuk Islam. Kalau Abi Thalib akwal, ada mengatakan belum masuk Islam, ada mengatakan sudah, tapi yang banyak belum sempat masuk Islam. Abi Thalib itu pamannya Ali, bapaknya Ali. Kalau ibunya itu setelahnya pamannya wafat, ayahnya wafat, suaminya wafat, ibunya Ali yang bernama Fatimah ini masuk Islam. Nah, ketika beliau itu wafat di Madinah, ini salah satu orang yang kafanah Rasul fi qamisihi. Nah, ini satu-satunya perempuan yang dikafani oleh Rasul. Kafannya pakai pakaiannya Rasul. Jadi pakaiannya Rasul itu digunakan untuk ngafani Fatimah, istrinya Abi Thalib. Wattaja'a fi qabriha. Nah, ini yang Nabi, yang istilahnya ketika memakamkan itu yang memiringkan di liang lahat itu apa namanya, Nabi sendiri. Nah, ketika itu orang tanya, faqalu lir Rasul, orang-orang tanya kepada Rasul, ma ra'ainaka sona'ta bi ahadin ma sona'ta bihadi. Muhammad, saya tidak melihat kamu melakukan sesuatu seperti yang kamu lakukan pada jenazah ini. Ada apa? Kok orang ini sampean prioritaskan kafannya dikafani dengan pakaiannya Nabi. Terus Nabi sendiri yang ikut nandangi ikut ke liang lahat itu. Terus apa jawabnya? Qala innahu lam yakun ba'da Abi Thalib abarrobi minha. Nah, ingat, tidak ada setelahnya Abi Thalib, suaminya Fatimah tadi, orang yang baik terhadap saya melebihi Fatimah, istrinya Abi Thalib. Nah, oleh karena itu innama albastuha, saya memakaikan komisi ini tujuannya lituksa min khulalil jannah, supaya Fatimah tadi suaminya Abi Thalib nanti diberi pakaian hiasan dari surga. Wattaja'tu fi qabriha liyuhawina 'alaiha adzabal qabri. Saya tandangi sendiri supaya Fatimah itu diringankan kalau memang disiksa di dalam siksa kubur ini. Ya, ini kan cerita yang bagus. Jadi orang itu boleh. Nanti apalagi ada hadis lain nanti ini. Jadi boleh. Jadi orang ini dipakai pakaiannya Nabi itu kan ada asarnya. Sebetulnya Nabi itu memberi pakaian ini kok.
memberi pakaiannya beliau digunakan untuk ngafani Fatimah istrinya Abi Thalib. Tujuannya apa? Dengan dipakai pakaian ini ada harapan, mudah-mudahan nanti si Fatimah istrinya Abi Thalib itu dipakai perhiasan dari surga. Kalau sekarang kan kita ngarap barokah. Nanti di belakang malah ada. Boleh. Nah, jadi di sini hadis ini bisa ada beberapa hal. Pertama, silatul aqarib wal ma'arif. Boleh ya, silatul. Jadi Ali tadi ketika diberi hadiah, ini diberi hadiah, boleh kan menerima hadiah. Ali diberi hadiah, hadiahnya itu sutra. Jadi ini boleh orang memberi hadiah, yang hadiah itu sesuatu yang haram untuk dipakai orang yang memberi hadiah, yang diberi hadiah. Sutra itu tidak boleh dipakai oleh orang laki-laki. Nabi ini memberi hadiah sutra kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali orang laki-laki yang tidak boleh pakai sutra. Itu boleh dipakai barang haram. Ini kan barangnya itu haram untuk dipakai, tapi boleh diberikan hadiah itu. Ya, mungkin dengan tujuan-tujuan lain. Asalkan di situ ada manfaatnya. Ini ada. Jadi ini jawazu ihda'i ma yahrumu ini. Ini kan boleh memberi hadiah pada barang yang haram supaya apa? Liyantafi'a bihi fi aqaribihi liman yakhillu lahu dzalik. Supaya kerabatnya itu manfaatkan. Boleh memberi orang laki-laki emas tidak apa-apa, supaya emas itu diberikan kepada yang perempuan, asalkan dimanfaatkan, tidak digunakan dia sendiri. Ya, sama banyak saya kira macam itu. Memberi hadiah kotoran kan nggak apa-apa. Hadiah kotoran, ya kotoran untuk rabuk kan nggak apa-apa, diberikan ya kadang-kadang terima kasih, punya sawah diberi kotoran, diberi ini kan nggak apa-apa, diberi tujuannya supaya dimanfaatkan. Yang manfaatnya itu boleh, manfaat yang mubah itu boleh, walaupun ain barang yang diberikan tadi nilainya apa, barang itu haram atau barang itu najis, boleh aja supaya dimanfaatkan kepada yang lain, asalkan ada manfaatnya. Kalau tujuannya penghinaan tidak boleh. Ini tujuannya supaya dimanfaatkan. Nah, oke. Kemudian di sini hadis ini juga ada nilai-nilai silaturahim. Jadi tadi Ali itu ketika diberi sutra, tidak hanya untuk dia sendiri itu. Ini kan sila, ada hubungan. Jadi diberikan kepada nisa'i, perempuan-perempuan yang dekat dengan Ali ketika itu. Satu, istrinya Ali, Fatimah tadi, diberikan kepada ibunya juga yang namanya Fatimah. Terus diberikan kepada siapa tadi? Anak misananya Ali, yaitu anaknya Sayyidina Hamzah ini. Terus juga diberikan kepada istri adiknya yang namanya Uqail bin Abi Thalib, kebetulan namanya juga Fatimah. Itu sila dibagi-bagi. Ini. Kemudian yang ketiga ini sama. Jadi yang boleh pakai sutra itu hanya perempuan. Buktinya ketika Ali diberi tadi kan mungkin Ali punya persepsi, wong diberi oleh Nabi, dia yang diberi, mungkin punya anggapan itu boleh dipakai. Tapi ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Buktinya tidak boleh ketika Ali memakai, Nabi marah. Nah, di sini ada juga. Jadi boleh jawazu ta'khiril bayan an waqtil khitab. Enggak tahu ini lintifain. Ini karena ada manfaat. Ini soalnya mungkin
bilubsi ma arsalahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, boleh penjelasan itu setelahnya pemberian. Jadi kan tadi diberi, jangan kau pakai. Di penjelasannya setelahnya itu. Jadi setelahnya dipakai, baru dijelaskan nggak boleh kamu pakai. Jadi ini kan apa namanya? Mestinya kan kamu tak beri, jangan kau pakai, tidak, diberi dulu. Nah, ketika dipakai baru dijelaskan bahwa itu tidak boleh kamu pakai. Boleh macam itu, penjelasan macam itu juga boleh. Jadi apa namanya, penjelasannya itu tidak waktu mestinya dia memberi tadi, tapi setelahnya ada kasus baru diberi penjelasan. Ini boleh. Oke. Nah, ini tadi. Jadi kalau memberi yang terakhir tadi, boleh orang itu beri barang yang haram, boleh pada orang lain supaya asalkan ada manfaatnya, supaya dimanfaatkan kepada orang lain. Orang yang bermanfaat gunakan itu, atau barang yang bisa bermanfaat, tidak dipakai atau tidak digunakan atau tidak dimakan kalau memang barang itu haram. Nah, mungkin asalkan ada manfaatnya. Karena ada haram yang ada manfaatnya. Contohnya tadi kan sutra, itu kan barang manfaat, diberi, dipakaikan untuk seorang perempuannya, isinya. Kalau di kampung kan banyak itu. Kadang-kadang diberi barang yang tidak punya nilai, tapi boleh barang najis digunakan untuk rabu. Kalau kita kan jadi boleh. Pun. Berikutnya an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ukhilla dhahabu wal harir li inasi ummati wa khurima ala dzukuriha. Sama ini. Jadi artinya gini, emas dan sutra itu dihalalkan bagi perempuan-perempuan dari umat saya dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi laki-laki umat Muhammad haram pakai sutra, laki-laki umat Muhammad haram pakai emas. Jelas. Berikutnya adanya itu. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal inna allaha yuhibbu idza an'ama ala abdi nikmatan ayyara asara nikmatihi alaihi, rawahul Baihaqi. Allah itu senang, ya, kalau Allah memberi nikmat kepada hambanya. Allah melihat asara nikmatihi, dampak nikmatnya itu pada orang tadi. Jadi kalau diberi nikmat itu ditampakkan. Jadi ada ayat kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Allah maka fahaddis ceritanya. Jadi menampakkan itu merupakan syukur. Tidak, bacakan aja lah. Izharul abdi ni'amallah alaihi. Jadi menampakkan seseorang hamba Allah menampakkan nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya, fi makalihi makanya, wa masyarabihi minumannya, wa malbasihi pakaiannya, wa akhwalihi dan perilakunya, itu termasuk syukrun fi'liyun, merupakan syukur. Jadi kalau dia dapat nikmat yang banyak, ya ditampakkan. Nah ini. Jadi oleh karena itu balikkan itu merupakan syukur fi'li. Wong diberi rezeki banyak kok enggak ditampakkan, ya ditampakkan. Nah, walidzalika uhibbullah ta'ala ayyara asara nikmatihi ala abdihi. Ini karena oleh karena Allah itu senang melihat asar-asar dampak nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya itu. Kalau nikmat itu ada pada orang tadi, ya wong gajinya banyak,
oh kelapinya welek, ya enggak pantas toh. Ya yang guna pakai yang pas dengan kalau dia ya itu wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Nah, di samping tersebut ya, jadi wa idharun li athari karomatihi ini tujuannya liyaksidahul muhtajuna. Ada tujuan supaya orang-orang yang butuh ini bisa menuju kepada dia. Loh, wong iku pakaiannya api. Nek ini butuh pakaian kan mungkin duit akeh. Karena pakaiannya api, omahe api, duit akeh. Wong omahe api, ya kan? Loh, hartanya banyak. Oh, pae riya. Sing njaluk sumbangan yo lho, omahe elek ngono kok dijaluki sumbangan apa ndek duit. Loh, nek ditampakkan bentuk rumah yang bagus, ni liyaksidul muhtajuna fayatasaddaqu alaihi. Jadi orang yang butuh mau minta sedekah, mau ini ke sana. Karena tahu omahnya api, wong santri, mungkin loman minta sedekah ke sana. Terus dia bisa sedekah itu untuk menampakkan nikmat itu tujuannya macam itu. Bukan untuk sombong. Ya, bukan untuk sombong. Kalau untuk sombong ya nggak boleh. Ya, jadi kalau untuk tadi supaya orang-orang tadi tahu bahwa dia orang yang cukup kalau mau minta sedekah itu sempat. Ini namanya idharu asari. Itu termasuk syukrun fi'liyun. Syukur secara perilaku. Kalau ucapan mungkin alhamdulillah. Nah ini kan mungkin fi'li juga menggunakan, ada mendefinisikan syukur itu sarfu ni'amillah lima yardahu. Jadi menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan ya sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, si penting itu ya ini penting ini. Jadi syukur fi'li itu penting. Jadi kalau jangan sampailah kita wongi-wongi sugih terus kemana-mana pakaiannya elek, bedak kabeh, omahe dimbarno, iku jenenge orang enggak ngeramut. Enggak ngeramut, enggak menampakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis berikutnya sama Mas Yan. Jadi an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah naha an lubsil qissi al muasfar. Ini juga sama jenis sutra. Nah, jenis sutra itu macam-macam. Ya, jenis sutra. Ini ada muasfar, ada ya ini jenis-jenis sutra itu tetap jenisnya apapun tidak boleh. Ini juga ada juga sama ro'a alayya nabi saubani sofara ini fakola ummuka amaratka bihadza. Ini juga menunjukkan bahwa saja Nabi pernah melihat saya itu ada dua baju. Nah ini dua baju yang jenisnya itu di sini masbuhun bil asfar wa nabatun bimina ma'ruf. Jadi baju yang berwarna mungkin yang warnanya itu hanya layak dipakai oleh perempuan. Karena itu nggih, baju berwarna yang warnanya itu layak dipakai oleh perempuan. Tidak ada laki-laki macam itu. Kan ada pakaian itu feminim, maskulin kan ada. Ini ternyata dulu sudah ada. Jadi pernah Nabi itu ini melihat saya pakai pakaian itu. Nah, terus Nabi mengatakan amaratka ummuka amaratkan biada, sambil seperti marah itu. Ibumu yang nyuruh macam ini. Nah, ibumu yang macam ini. Nah, rawahu Muslim. Ini kata-kata ini katanya iya atau gimana? Ibu ini nadanya nada seperti marah. Nah ini nada itu sudah menunjukkan bahwa tidak boleh pakai pakaian itu. Ya, apa di sini ternyata pakaian itu pakaian yang berwarna, yang warna itu hanya layak dipakai oleh perempuan.
Jadi tidak boleh orang laki-laki pakai pakaian motif-motif wanita, motif-motif. Ya kalau orang Arab saya kira pakaiannya putih, enggak polos-polos macam itu. Sekarang kan banyak pakaian pakai motif. Kalau motif itu untuk perempuan, ya tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Di sini alasannya nahyu an lubis saub al-ma'asfar litasabbuhi bin nisa. Nah, ini. Nah, jadi alasannya li'annahu min lubsihinna, karena itu pakaiannya perempuan. Jadi pakaian perempuan itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh. Nah, yang repot itu sekarang. Nah, ini sekarang tuh mana pakaian perempuan, maka pakaian laki-laki susah. Pakai hem, ini perempuan juga pakai itu ya pakai kemeja itu saya lihat. Ini mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Jadi repot. Kalau dulu itu ada kriteria, ada motif-motif, yang motif perempuan, ada motif laki-laki. Seperti sekarang batik itu motif perempuan, motif laki-laki mana? Itu saya kira ada yang tahu lah, ini motif perempuan, ini motif laki-laki. Kalau biasa dipakai perempuan, jangan dipakai oleh orang laki-laki. Enggak boleh. Intinya enggak boleh perempuan laki-laki tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Mungkin serupa bisa di dalam khaliyahnya ya. Nah, jadi melenggak-lenggoknya itu tidak boleh. Sekarang itu seperti itu loh, nggak tahu saya itu apa, orang yang pakai biasanya nyukur itu apa namanya? Nah, di salon-salon itu kan itu laki atau perempuan gitu. Itu kalau dia laki-laki harus laki-laki lah. Yang kalau laki-laki harus maskulin atau feminim. Maskulin, laki-laki harus maskulin. Kalau perempuan ya feminim. Jangan jadi laki-laki feminim, ya jelek. Nah, itu nggak boleh. Islam itu begitu. Nah, sekarang tidak ya. Kadang-kadang orang laki-laki seperti perempuan. Nah, kalau tak laki-laki dijiwit kan enggak itu. Nyubit itu kan perempuan. Itu jangan begitu. Jelas, itu harus jelas. Jadi Islam itu jelas. Bon, binjing ini kita bicara tentang masih ini hadis ini. Kita kan tinggal satu hadis ya, An Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jibbata Rasul sallallahu alaihi wasallam makfufatal jib wal kummaini wal farjaini bidibaj. Ini Asma binti Abu Bakar. Ini Asma binti Abu Bakar ini orang yang perempuan, satu-satunya perempuan yang dikatakan nitokain, punya sabuk dua. Orangnya kendel. Siapa namanya? Asma bin Abu Bakar, yang ketika Nabi pas ada di Gua Sur, bersembunyi mau khutbah itu, mau hijrah itu yang membawa bekal itu adalah Asma binti Abu Bakar. Padahal naik gunung, naik jenengan roh wong haji, naik gunung Sur itu begitu. Itu Asma binti Abi Bakar, orang perempuan, setiap 2 hari sekali itu 2 hari itu ke sana. 2 hari itu tiap hari itu nyambangi, memberi bekalnya Rasul, makannya Rasul itu Asma binti Abu Bakar, berani. Nah, beliau itu pernah mengeluarkan jubahnya Nabi, mau dicuci. Nah, dicuci itu ternyata jubahnya Nabi itu makfufatal jib. Jadi di sakunya itu ada terbuat dari sutra. Jadi ada wal kumaini, lengannya dari sutra. Jadi ada bagian-bagian pakaian yang dari sutra. Jadi tadi makanya boleh mutafarriqah, pakaian itu ada sutranya, baik itu terpencah-pencah ataupun jadi satu, yang penting maksimal tadi. Nah, ini yang mau saya jelaskan di sini.
Ini kisah tadi. Wa kana Nabi yalbasuha. Di saya ini Asma. Karena Nabi itu pakai itu. Wa nahnu nagsiluha, kami cuci pakaian itu lil mardo, untuk orang sakit. Enggak tahu di sini. Yustasfa biha. Jadi kalau memakai itu bisa menyembuhkan. Apakah persani umbah-umbahan enggak tahu, mungkin enggak lah, ini dipakaikan itu. Ini. Jadi nak wakana yalbasa lil waqti wal jum'ah, itu dipakai, pakaian itu dipakai oleh Nabi ketika menemui utusan atau ketika pas sholat Jum'ah. Jubah itu selalu dipakai. Lah itu ketika Nabi sudah tidak ada, ini tidak ada Nabi itu, dicuci oleh Asma. Nah tujuannya dicuci itu yustasfa biha. Di sini yalbasul mardo fayakhsulahum asyifa biidilna bibarokati malabisi jasadihi asyari. Jadi pakaiannya Nabi, pakaiannya itu loh, dipakaikan orang yang tadinya sakit bisa sembuh. Barokai pakaiannya Nabi. Jadi begitu itu bukan musyrik, itu bukan musyrik. Wong itu menep barokai Kanjeng Nabi. Itu dilakukan pada Asma binti Abu Bakar. Ini sahabat, putrinya Abu Bakar. Nah, oleh karena itu bagi kita ya mungkin banyaklah hal-hal yang macam ini, yang penting kita punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan, yang menjadikan sakit, yang menjadikan kaya, yang menjadikan melarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala itu karena bisa digunakan untuk sarana. Nek ngoten iki mboten napa-napa. Jenengan yakin nek sing marai waras lara mripat niku mangan wortel murtad. Enggak boleh. Wortel itu ndak ada, enggak bisa. Sing marai waras lara mripat itu Gusti Allah. Cuma Gusti Allah niku ndeleh. Ya, sesuatu ini sarananya pakai apa yang namanya wortel. Lah ngoten niku pun mboten musyrik. Dados Allah niku marasno warase wong lara wau kanthi tiyang niku ngagem pakaiane Kanjeng Nabi. Niki jubahe Kanjeng Nabi lho, nek ana wong lara niki jelas di hadis. Wa kana Nabi yalbasu fanahnu nagsiluha lil mardo, kami Asma binti Abu Bakar mencuci pakaian itu untuk orang-orang sakit yustasfa biha. Nek dinggone planggane klambine Kanjeng Nabi iku sing lara iso gampang waras. Luar biasa niku. Mungkin ini wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila as-sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.